Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan bedah emiten dari Big Bank yang sudah pernah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas BBCA, BBRI, dan juga BMRI. Kali ini kita bahas yang terakhir adalah BBNI Bapak Ibu. Kira-kira apakah BBNI ini menarik untuk kita koleksi? Simak videonya sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang baru join langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. BBNI atau Bank Negara Indonesia ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan merupakan BUMN yang didirikan pada 5 Juli 1946. Ini kurang dari 1 tahun setelah kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Sejarahnya BBNI ini merupakan bank pertama milik pemerintah setelah kemerdekaan, dan bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk tabungan, kredit usaha, pembiayaan korporasi, serta mendukung UMKM melalui pembiayaan dan program pelatihan. Dengan jaringan internasional di Singapura, Hong Kong, Jepang, London, dan juga New York, BNI ini juga berperan dalam layanan perbankan global, dan melalui inovasi digital seperti BNI Mobile Banking, bank ini terus memperkuat posisinya dalam memberikan solusi keuangan yang modern dan juga inklusif. Sebagai sebuah organisasi, visi utamanya adalah ingin menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misinya ada 6 Bapak Ibu. Secara garis besar, yang pertama adalah memberikan layanan prima kepada seluruh nasabahnya. Yang kedua adalah memperkuat layanan internasional. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat adalah menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan dan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan juga berprestasi. Yang kelima adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Pemilik perusahaan dari BBNI ya sudah pasti adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dan ini dimiliki berdasarkan saham seri A, saham seri B, dan juga saham seri C. Ini bedanya dibandingkan BUMN lainnya. Biasanya kan hanya saham seri A dan juga saham seri B ya. Tapi di sini sampai saham seri C. Saham seri A warna ini adalah saham yang punya hak preferen untuk menyetujui pengangkatan dan pemerintahan Dewan Komisaris dan Direksi, serta hak-hak lainnya yang kurang lebih sama seperti BUMN lainnya ya. Sedangkan saham seri B dan juga saham seri C ini sebenarnya adalah saham biasa yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya nggak ada bedanya Bapak Ibu. Dan mayoritas direksi serta komisaris itu punya kepemilikan saham BBNI secara langsung, walaupun porsinya tidak signifikan dan tidak kita tampilkan karena daftarnya terlalu panjang ya. Bapak Ibu bisa cek langsung ke laporan keuangannya. Sedangkan masyarakat di bawah 5% di luar yang sudah kita sebutkan, ini total punya kepemilikan saham sekitar 9,33% Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke struktur organisasinya Bapak Ibu, terdapat perubahan minor pada susunan dewan direksinya ya. Dan jumlah komisaris dan jumlah direksi ini berada pada jumlah yang cukup banyak, yaitu komisaris 11 orang. Ini yang sebenarnya terlalu banyak ya. Dan direkturnya sekitar 12 orang. Sebagai pembandingnya, jumlah komisaris dan direktur di BCA per kuartal 3 2024 itu punya jumlah komisaris hanya sekitar 5 orang dan jumlah direkturnya sama-sama 12 orang Bapak Ibu. Berikutnya kita akan masuk ke profil komisaris utama, yaitu Bapak Prajoto dan juga direktur utamanya Bapak Royke Tumilaar ya. Ada baiknya Bapak Ibu juga cek profil komisaris dan juga profil direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Bapak Prajoto. Bapak Prajoto ini selaku komisaris utama sejak 2017, beliau WNI, usia 70 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana hukum di UI dan juga Master of Economics dari University of Kyoto di Jepang ya. Secara garis besar, Bapak Prajoto ini punya keahlian utama dalam bidang hukum dan ekonomi yang cukup kuat. Sedangkan dari sisi Bapak Royke Tumilaar, beliau adalah direktur utama sejak tahun 2020, beliau WNI, usia sekitar 60 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana ekonomi di Universitas Trisakti dan juga master bisnis di bidang finance dari University of Technology Sydney di Australia. Secara garis besar, Bapak Royke ini punya kemampuan dalam bidang manajemen risiko dan juga bisnis perbankan Bapak Ibu. Bapak Prajoto dan juga Bapak Royke Tumilaar ini tidak punya hubungan afiliasi dengan direktur, dewan komisaris, serta pemegang saham lainnya. Kalau kita masuk ke model bisnis utama dari BBNI, sebetulnya sama seperti model bisnis perbankan pada umumnya ya. Tetapi kalau kita perdalam pada sisi kegiatan operasi Bank BNI, ini mencakup perbankan retail dengan produk tabungan, deposito, pinjaman, dan juga layanan digital seperti BNI Mobile Banking, serta perbankan korporasi yang meliputi pembiayaan perusahaan besar, manajemen kas, dan juga pengelolaan likuiditas. BNI ini juga mendukung UMKM melalui kredit, program kemitraan, dan juga pendampingan pelaku usaha kecil. Dalam layanan internasional, BNI
BNI menyediakan fasilitas trade finance, remittance, dan juga treasury melalui cabang di Singapura, Hong Kong, Jepang, London, dan juga New York. Selain itu, BBNI juga menawarkan produk investasi seperti reksadana, obligasi, layanan asuransi, serta aktivitas pasar uang dan sekuritas. Dan dengan unit bisnis usaha syariah, BBNI ini menyediakan produk berbasis syariah sambil mendukung perkembangan ekonomi nasional melalui pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek pemerintah seperti KUR ya. Jadi sebenarnya layanannya luas sekali. Nanti kita perdalam dari sisi segmen bisnisnya. Dan dari model bisnis utama dan kegiatan operasi dari BBNI ini, BBNI punya keunggulan utama yang mana sebenarnya agak sulit untuk kita perdalam. Tapi secara garis besar, BBNI ini menjadi salah satu bank dengan corporate banking terbaik dengan fokus pada kredit segmen korporasi. BBNI fokus pada key industry players dan optimalisasi kerjasama kelembagaan. Sedangkan kelemahan utamanya, meskipun BBNI ini punya ekosistem digital yang relatif bagus ya, tetapi persaingan dengan bank-bank lain dan juga adanya fintech baru-baru ini menuntut inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif pada layanan digital. Dengan kata lain, sebetulnya layanan digital BBNI ini kurang begitu bagus ya. Nah, masuk ke segmen bisnisnya Bapak Ibu, ada 7 segmen bisnis utama dan kita masuk ke yang pertama dulu yaitu wholesale dan international banking. Segmen ini termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, transaksi-transaksi lainnya milik nasabah korporasi ya. Ini baik punya BUMN dan badan usaha swasta termasuk institusi keuangan dan nasabah kantor cabang luar negeri. Sedangkan pada institutional banking ini punya layanan yang sama tapi nasabahnya adalah kementerian, lembaga pemerintahan, yayasan dan juga universitas. Sedangkan pada segmen enterprise and commercial banking, segmen ini juga punya layanan yang sama, tapi nasabahnya adalah komersial dengan skala menengah. Dan pada retail banking, ini punya layanan yang sama untuk SME atau small medium enterprises dan juga ada nasabah perorangan. Layanan kepada nasabah perorangan ini ya seperti tabungan, lalu ada kartu kredit dan produk jasa layanan lainnya Bapak Ibu. Nah, masuk ke segmen treasury. Di segmen ini terkait dengan kegiatan treasury bank termasuk transaksi valuta asing, money market, fixed income, dan juga pasar modal. Jangan pada kantor pusat, segmen ini terutama mengelola aset dan liabilitas grup selain yang telah dikelola oleh segmen operasi yang sudah disebutkan ya, termasuk menerima alokasi biaya dan penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya. Dan yang terakhir pada entitas anak, segmen ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas anak yang bergerak di bidang asuransi, pembiayaan konsumen, perbankan, modal ventura, dan juga sekuritas Bapak Ibu. Nah, strategi dan pengembangan bisnis dari BBNI ini mentargetkan pada tahun 2024 memiliki pertumbuhan kredit itu sekitar 9-11% dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK ini sekitar 7-9%. Jika diasumsikan revenue dan juga laba secara konsolidasi itu mengikuti target tersebut, yaitu pada tingkat 9% katakanlah, maka target revenue di full year 2024 itu sekitar 67 triliun rupiah dan capaiannya per kuartal 3 2024 itu sekitar 48,83 triliun rupiah atau setara dengan 72,88%. Sedangkan target pada laba bersih 2024 full year itu sekitar 22,79 triliun rupiah dan capaiannya per kuartal 3 2024 itu sekitar 16,30 triliun rupiah atau setara dengan 71,52% Bapak Ibu. Ya kurang lebih masih di bawah targetnya tetapi sudah cukup bagus ya. Artinya tidak terlalu jauh. Dan untuk mencapai target yang kita asumsikan tersebut ada 4 poin utama strategi yang akan dilakukan oleh manajemen BBNI yang sudah kita rangkum. Yang pertama adalah ekspansi kredit berkualitas. Manajemen akan fokus pada segmen korporasi top tier dengan manajemen risiko yang kuat. Kredit diarahkan ke sektor prioritas seperti energi, agribisnis, manufaktur, dan juga ekonomi digital untuk menjaga kualitas kredit. Yang kedua adalah penguatan digital platform. Manajemen akan melakukan yang pertama optimalisasi BNI Direct untuk layanan perbankan transaksi digital. Dan yang kedua adalah peningkatan jasa dan juga fee-based income yang berlanjutan melalui layanan digital. Strategi yang ketiga adalah memperkuat jaringan internasional. Manajemen akan melakukan penetrasi pasar global dengan memperkuat layanan BNI International Desk sebagai advisory untuk Foreign Direct Investment atau FDI dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Dan cara yang keempat adalah optimalisasi perusahaan anak. Manajemen akan mengoptimalkan kinerja perusahaan anak seperti BNI Finance, BNI Life, dan juga BNI Sekuritas untuk memperluas bisnis dan menciptakan sinergi antar entitas dari grup BNI. Masuk ke laporan keuangannya Bapak Ibu, kita bahas dari sisi neracanya dulu. Pada sisi aset lancar dan juga aset tidak lancar ini bersifat estimasi ya. Dan per kuartal 3 2024 aset lancar ini sekitar 21,26% dan aset tidak lancar ini sekitar 78,74%. Ini yang paling dominan. Aset lancar yang tercatat ini terdiri dari kas, giro pada Bank BI, giro pada bank lain dan juga penempatan pada bank lain serta Bank Indonesia serta obligasi pemerintah Bapak Ibu. Dan total aset ini didominasi oleh pinjaman yang diberikan ini sekitar
64,99% dari total aset, terutama pada mata uang Indonesian rupiah dan dengan dominasi kredit untuk modal kerja dan paling dominan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Walaupun sebaran kredit berdasarkan sektor ini punya diversifikasi yang cukup bagus dan rata-rata pertumbuhan aset itu sekitar 9,68% per tahun sejak tahun 2013, Bapak Ibu. Kalau kita lihat neraca di sisi yang lainnya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas ini bersifat estimasi juga. Dan per kuartal 3 2024, utang jangka pendek ini sekitar 79,84%, utang jangka panjang sekitar 4,98%, dan ekuitasnya sekitar 15,18%. Perlu diperhatikan bahwasannya paling dominan adalah utang jangka pendek ya. Dan total liabilitas ini didominasi oleh simpanan dari nasabah dari seluruh total liabilitasnya ini sekitar 84,96%. Dengan dominasi pada giro dan juga tabungan, dan casanya ini sekitar 70,30%, baik dalam Indonesian rupiah maupun dalam US dollar yang sudah kita gabungkan. Rata-rata pertumbuhan total liabilitas ini sekitar 9,35% per tahun sejak tahun 2013, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitasnya ini lebih tinggi, yaitu sebesar 11,77% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita masuk ke laba ruginya Bapak Ibu, rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 8,53% per tahun sejak tahun 2013, sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasi ini sekitar 8,14% per tahun sejak tahun 2013, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih itu sekitar 8,29% per tahun sejak tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan revenue maupun laba dari 11 sampai 12 tahun terakhir ini relatif tinggi dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, yang berarti sebenarnya terdapat perlambatan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Tidak dipungkiri ya, karena kemarin kita sempat melewati COVID ya Bapak Ibu, sehingga bisa mengganggu bisnis yang sudah besar ukurannya. Masuk ke kontribusi pendapatan bunga bersih per segmennya. Kontributor utama pendapatan bunga bersih secara rata-rata ini adalah pada segmen retail banking, ini sekitar 37,34% sebelum eliminasi dan kantor pusat tentu saja ya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9,26% per tahun. Kontributor berikutnya adalah pada segmen wholesale dan international banking, ini sekitar 32,66% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,87% per tahun. Sedangkan kontributor berikutnya lagi yang ketiga adalah pada segmen institutional banking, ini sekitar 12,25% dengan rata-rata pertumbuhan yang justru negatif di 5,97% per tahun. Kalau kita masuk ke kontribusi beban dan biaya, sebetulnya tidak terlalu jauh dengan big bank lainnya ya. Kontributor terbesar dari total beban dan biaya itu adalah pada beban operasional lainnya, ini sekitar 39,42% dari total beban dan biaya, terutama untuk beban gaji dan tunjangan dan beban umum dan administrasi. Sedangkan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah pada beban bunga, yaitu sekitar 36,50% dari total beban dan biaya. Dan kita masuk ke non-performing loan, ada gross NPL serta net NPL ya. Gross NPL ini adalah total kredit yang bermasalah termasuk bunga yang belum dibayarkan dan biaya lainnya. Rata-rata gross NPL-nya sekitar 2,60% dengan tren penurunan sejak tahun 2020 Bapak Ibu. Sedangkan pada net NPL ya, ini adalah jumlah kredit yang bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank. Rata-rata net NPL-nya sekitar 0,73% dengan tren penurunan sejak tahun 2019. Ya memang dari tahun 2019-2020 manajemen itu terbukti mampu menekan angka gross NPL dan juga net NPL-nya. Ini satu hal yang bisa kita apresiasi ya. Masuk ke kontribusi laba sebelum pajak per segmen Bapak Ibu. Kontributor utama laba sebelum pajak per segmen ini adalah pada segmen retail banking, ini sekitar 43,38% sebelum eliminasi dan kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,12% per tahun sejak tahun 2013. Sedangkan kontributor kedua adalah pada segmen wholesale dan international banking, ini sekitar 43,37% sebelum eliminasi dan kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,63% per tahun sejak tahun 2013. Dan kontributor berikutnya lagi adalah pada segmen treasury, ini sekitar 20,58% sebelum eliminasi dan kantor pusat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,26% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita masuk ke margin labanya, sebetulnya ini margin yang dimaksud adalah membandingkan laba sebelum pajak dibagi dengan total pendapatan bunga bersih per segmennya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hanya untuk kita mengetahui dari segmen-segmen kunci saja, mana yang sebetulnya paling stable dan paling tinggi. Kalau kita masuk ke 3 kontributor pada laba sebelum pajak, rata-rata margin laba pada segmen wholesale dan international banking ini sekitar 73,23% dengan tren berfluktuasi. Rata-rata margin laba pada segmen retail banking ini sekitar 61,27% dengan tren yang cenderung menurun. Dan rata-rata margin laba pada segmen treasury ini adalah sekitar 168,63% dengan tren yang cenderung tumbuh Bapak Ibu. Ya sebetulnya cukup mix ya Bapak Ibu ya, tetapi kita bisa ketahui dari
dari masing-masing segmen, terutama 3 segmen utama ini. Yang perlu di-note adalah retail banking ini mengalami tekanan karena trennya mengalami penurunan, terutama dari tahun 2021 itu cukup konsisten ya penurunannya Bapak Ibu. Ya ini menyangkut dengan layanan digital yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita masuk ke arus kasnya, ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bintang. Arus kas operasi yang berwarna biru ini adalah arus kas operasi total setelah adanya perubahan pada aset dan liabilitas operasi. Sedangkan arus kas operasi bintang yang berwarna merah ini adalah arus kas operasi bisnis saja sebelum adanya perubahan pada aset dan liabilitas operasi. Dan arus kas operasi bintang inilah yang lebih representatif. Pada BBNI cenderung tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 11,02% per tahun sejak tahun 2013, yang mana ini cukup bagus ya Bapak Ibu. Masuk ke rasio profitabilitasnya, ada net profit margin dan juga return on equity. Rata-rata net profit margin dari tahun 2013 itu sekitar 27,29% dan rata-rata return on equity dari tahun 2013 itu sekitar 12,65%. Rata-rata profitabilitasnya berada pada tingkat yang moderat ke arah tinggi, cukup tinggi terutama pada net profit marginnya, tetapi cukup moderat ke arah tinggi pada return on equity-nya. Tetapi trennya sangat berfluktuasi, terutama di tahun 2020 mengalami pukulan yang sangat dalam ya Bapak Ibu. Masuk ke rasio likuiditasnya. Rasio likuiditas ini yang perlu digarisbawahi adalah sifatnya indikatif ya. Karena tadi kan aset lancarnya yang dicatatkan itu hanya terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia serta obligasi pemerintah. Hanya itu saja yang kita catat sebagai aset lancar. Tapi dari data yang ada kita bisa ketahui bahwasannya risiko dari rasio likuiditas BBN ini berada pada level yang relatif moderat ke arah tinggi ya risikonya. Meskipun pada akhirnya potensi terjadinya bank run ini cukup kecil, tetapi ketika likuiditas itu terganggu, hal ini bisa dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis Bapak Ibu. Masuk ke rasio solvabilitasnya, tingkat debt equity ratio dari BBN ini masih relatif tinggi sebetulnya, tetapi sejak tahun 2020 trennya itu mengalami tren penurunan yang cukup konsisten. Apabila tingkat debt equity ratio ini terus mengalami tren penurunan, sebetulnya BBN ini akan relatif sulit dalam memperoleh pertumbuhan dari sisi revenue maupun laba bersih ke depannya ya. Masuk ke dividend yield, ada dividend yield aksen serta dividend payout ratio. Dividend yield adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut, rata-ratanya sekitar 2,58% per tahun. Sedangkan dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013, rata-ratanya sekitar 2,68% per tahun. Dan rata-rata dividen payout ratio sejak tahun 2013 itu sekitar 33,86% dengan tren yang secara relatif cukup berfluktuasi Bapak Ibu. Masuk ke valuasinya Bapak Ibu, ada dua metode, yaitu valuasi dengan discounted cash flow dan juga valuasi dengan price brand ya. Di discounted cash flow sendiri ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share itu kita ganti dengan earning per share. Asumsi yang kedua adalah estimasi earning per share, yaitu sekitar 583,00 rupiah per lembar saham. Discount rate-nya kita gunakan 18 dan growth rate-nya menggunakan rata-rata sekitar 6,79% per tahun. Terminal growth rate-nya sekitar 2,00% per tahun dan hasil perhitungannya itu sekitar 4.859 rupiah per lembar sahamnya. Sedangkan valuasi dengan price brand dengan estimasi earning per share 583,00 rupiah per lembar saham dan rata-rata PI ratio yang sudah kita adjust itu sekitar 10,36, yang mana rata-rata PI ratio sekitar 10,36 untuk bisnis BBNI kami rasa sedikit terlalu tinggi ya. Dan hasil perhitungannya sekitar 6.039 rupiah per lembar sahamnya. Sedangkan harga saham di 18 Desember 2024 itu sekitar Rp4.470 per lembar saham. Ya, dengan kata lain masih sedikit undervalued ya. Dan dari diskusi kita siang hari ini ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama adalah BBN ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor banks dengan bisnis utama pada jasa perbankan. BBN ini punya neraca yang cukup baik walaupun mengandung risiko likuiditas, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi, dan arus kas operasi bisnisnya positif dan bertumbuh, serta tingkat dividen yang cukup oke lah. Dan di harga saat ini di 4.470 kami rasa BBN ini sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau sedikit undervalued Bapak Ibu. Yaitu tadi diskusi kita mengenai BBNI. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah BBNI ini layak untuk kita koleksi, menarik untuk kita koleksi atau tidak? Coba drop di komen ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sudah punya nih. Ya, kita ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kita yang lainnya yang sudah kita sajikan dalam playlist berdasarkan kategorinya ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang.